Kasih turun sedikit jo ya. Iya, para stansia Pak Balong untuk keluarga bisa lama pertama itu sama lama pertama mau party anak-anak dari almarhumah silakan tolong masuk ke rumah dulu. Ya. Anak-anak cucu tolong segera masuk ke rumah, kita mau masuk ke dalam kuliah. Ya, saya kira Pak Pendeta berdoa, ya. Saya kira kami sangat mengerti bahwa Pak Pendeta juga butuh istirahat, ya. Jadi nanti setelah Pak Pendeta berdoa, mungkin adik-adik masih ada yang mau dibenahi, ya. Jadi silakan nanti kami lanjutkan. Jadi ya. Bayun napalanan. Anak semua cucu keluarga kita akan masukkan ke dalam peti jenazah yang terkasih. Karena itu mari kita berdoa kiranya Tuhan terus menolong kita semua. Mari kita bersahati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengenal kami Tuhan, Engkau melihat kami bersama dengan orang tua kekasih kami, kakek Meson dan anak-anak cucu-cucu rumpun keluarga. Sungguh kami berduka cita atas meninggalnya istri terkasih, ibu terkasih, nenek terkasih, saudara terkasih kami. Terima kasih untuk seluruh kebaikan dan kemurahan yang Tuhan terus mau nyatakan bagi kami semua. Dalam segala duka yang kami alami, Tuhan terus menghibur kami semua dengan berbagai cara Tuhan. Baik melalui ibadah penghiburan, melalui kehadiran begitu banyak kerabat, dan terus memberikan dukungan bagi orang tua kami di sini, saudara-saudara kami di sini dan keluarga. Dan saat ini Tuhan, kami akan memasukkan ke dalam peti jenazah ibu terkasih. Kami mohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Juga bagi semua keluarga, suami, anak-anak dan cucu-cucu, Tuhan senantiasa boleh terus menopang mereka. Biarlah mereka terus boleh menyatakan kasih mereka kepada ibu terkasih. Tuhan terus menopang mereka. Mereka terus berserah diri ke dalam tangan kasih Tuhan dan terus bersahati untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam segala duka ini, biarlah Tuhan tetap memberikan ketenangan bagi mereka semua untuk tetap berbicara dari hati ke hati, sehingga seluruh proses dalam menyatakan cinta kasih mereka kepada ibu terkasih, sungguh mereka boleh nyatakan dengan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan semua kehidupan keluarga ini dan kami semua malam hari ini. Tuhan jaga, lindungi, bentengi dan kawali kami Tuhan, agar kami tetap berserah diri ke dalam tangan kasih. Dan untuk seluruh proses panjang malam hari ini dan untuk hari esok dalam acara makaman, kami semua serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berperkara atas kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini penyerahan diri kami. Ampunkan dosa kami dan dengarkan seruan kami. Dengarkan tangisan dan duka kami yang kami bawa kepadamu dalam pengharapan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, silahkan boleh diurus semua yang
Tante lagi bawa aku tante. Lagi betul ya Pak, benar ya. Nanti bang. Sulit benar tak Gimana pastinya? Dari Kasarai belok Pak Tua iya tak. Ya, kita mau urus semuanya dulu, kita rapikan. Siapkan yang kamu mau siapkan. Nah, itu Pak Purna tuh bawa itu. Mas, ini lepas itu Pak Purna. Gaji belum pesen nih. Bangga sebenarnya. Tesnya Pakun tuh kita tesnya Pakun. Lagi 1, 2, 3. Ya. Kamu mau nanti ya? Kami terima deh. Oke. Siap ya. Tunggu dulu. Jangan di sebelah sini. Yang Saya sambil baik. oh iya ya. Kasih masuk dulu sama kalian. Sampai di sini. Tunggu dulu. Jangan ada yang sebelah sini karena. Enggak, dibaikin. Oh iya, Pak. oke. Saya pengen aja, saya tidak angkat. Tunggu dulu, enggak bisa masuk. Bentarnya udah selesai. Oh, Nah, saya tidak suka video. Angkat batu. Mau dirapikan bajunya. Di tengahnya. Batu. Ya, ada. Masuk ke dalam. kasih naik lagi dikit. Naik lagi dikit. Naik. Kepala. Ya. Oke. Baikin dulu tangannya. Enggak, kalau Kasih anu silang box tangannya nih. Jangan ya. Silakan dulu. Sepertinya menjelaskan. Kasih pakuan lah. Atau kamu turun dulu lagi supaya Pinggirkan dulu dasarnya. dirikan lah ya. Bawa ke arah dapur. Itu aja dulu. Jangan bawa kan. Bisa. Selembet. Enggak bisa. Mas, saya lu terima malam ya, malam ya. Kejar dulu kalau ada kasih teman biasa. Kalau belum Nanti. lepas dia. Masih lepas kan? Coba. Coba lepas jalan, coba lepas. Coba lepas tangannya dia. Masih lepas. Misalnya dikasih apa? Nanti bajunya.
tahan di tangannya mama ya, biar bisa dijaga. Di mana itu, Pi? Oke. Di ruang tamu. Sini. Yang kain putih di dekatan situ kemarin. Lesu. Enggak, kain putih. Jarinya memang paling ujung. Dorong tangan, siapa tahu masih bisa ketemu. Ini nggak, Bi? Iya, itu sudah. Di kepala mama. Dan kembali kepala sini. Lipat bagus kan? Ini apa lagi? Assalamualaikum. Hah? Tutupnya kan? Tutup peti kan? Itu tuh ada. Iya, peti itu, peti. Sampun atau? Nggak terlalu tinggi kan? Nanti turun ya. Ya ini nih. Kepalanya. Angkat sini kepalanya. Geser ke sini. Iya. Oke. Udah kah? Bagus kan sudah fotonya ya? Terlepas. Enggak kalau begitu. Dilepas kayaknya. Dilepas talinya. Mana? Bisa kita bawa ke sana? Bisa. Tapi hati-hati kali. Yang mana nih dulu? Tangan dulu.
Bajunya masih itu. Ya dah, ini lombok salin. Itu namanya enak aja. Tanutan campuran soal bumbu kan sardes ini salan bawang putih bawang merah dan nasa ulang plastik kami nasa datang akhirnya saya itu daerah ya Tuhan menyertai setiap ibadah yang akan dilakukan. Biarlah ibadah kami ya Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Alex yang akan menjadi saluran berkat pemberitaan firman pada siang hari ini. Biarlah hamba-Mu hanya boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, di bawah masih ada keluarga jemaat Tuhan yang akan hadir di tempat ini. Tuhan menyertai setiap langkah mereka, biar mereka boleh tiba di sini dan kami bersama-sama untuk beribadah pada siang hari ini. Tuhan Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Shalom. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, oleh karena anugerah dan kemurahan kasih-Nya, kita masih boleh ada di tempat ini, di pelataran duka cita ini,
untuk saling menopang dan saling menguatkan atas duka cita yang dialami oleh keluarga. Hari ini adalah hari terakhir suami, anak-anak, cucu, saudara, dan kita semua melihat orang yang kita kasihi yang dengan hormat kami sebutkan namanya almarhumah Ibu Elis Pare tertidur lelap dalam keabadian. Hari ini kita akan mengantarkan beliau ke tempat peristirahatannya, dan kita semua percaya bahwa kita semua yang dilahirkan akan kembali ke Sang Pencipta. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang kekal. Hidup kekal bersama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yohanes 14 ayat 2-3 mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, Majelis Gereja Toraja, Jemaat Samarinda, dan seluruh rumpun keluarga, berterima kasih atas kehadiran kita semua di pelataran duka ini untuk memberi dukungan, kekuatan, dan penghiburan kepada keluarga agar dapat melewati peristiwa duka cita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun susunan acara dalam pelepasan jenazah pada siang hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan riwayat hidup. Yang ketiga, penghormatan terakhir keluarga. Yang keempat, ungkapan bela sungkawa atau sambutan. Yang kelima, ungkapan hati keluarga. Kemudian yang keenam, ibadah. Yang ketujuh, pengumuman. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan riwayat hidup yang dalam hal ini akan dibacakan oleh anak dari almarhum, yaitu Ibu Elviriani. Dipersilakan. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili saudara-saudara saya dan juga ayah saya dalam membacakan riwayat hidup dari almarhum ibunda terkasih kami, Elis Pare. Ibu Elis Pare lahir dari ayah bernama Suba dan ibu bernama Limbong. Almarhumah memiliki 6 orang saudara, yakni 2 orang kakak dan 4 orang adik. Ibu Elis Pare lahir di Palopo pada tanggal 31 Desember 1952 dan menutup usia di umur 72 tahun pada tanggal 3 Januari 2025. Ibu Elis Pare menikah dengan Bapak Julius Arumbua, yaitu ayahanda kami, dan dikaruniai 5 orang anak. Dan saat ini juga sudah dikaruniai sebanyak 15 orang cucu. Adapun anak pertama dari almarhumah Elis Pare dan ayahanda Julius Arumbua, yakni Pendeta Joni Tumang. Pendeta Joni Tumang dengan 3 orang anak. Kemudian anak kedua
yakni Seth Charles Palimbunga yang dikaruniai 3 orang anak. Anak ketiga Asrani Palimbunga yang dikaruniai 4 orang anak. Anak keempat Eva Wati dengan 2 orang anak, dan saya sendiri anak kelima yakni Alfiriani yang dikaruniai 3 orang anak. Ibu Elis Pare di kalangan keluarga, kerabat dan sahabat dikenal dengan julukan, atau sahabat-sahabat sering memberikan julukan kepada beliau Nenek Taci, karena beliau dulu punya warung, beliau jaga warung dan beliau pandai berdagang. Mungkin itulah yang mendasari kerabat, sahabat dan keluarga memberi julukan Nenek Taci kepada beliau. Sosok dan kepribadian beliau adalah sosok yang hangat. Beliau disiplin, telaten, sangat suka sekali dengan kebersihan. Jadi tidak jarang beliau suka sekali mengomel saat melihat segala sesuatu tidak pada tempatnya, berantakan atau kotor. Dan itu kemudian menjadikan kami anak-anaknya melihat bahwa sosok ibu kami begitu luar biasa. Dan kami berusaha untuk menjadikan beliau panutan, dan apa yang beliau ajarkan kepada kami, kami terapkan dalam kehidupan kami. Beliau juga sangat pandai memasak. Tidak jarang beliau ditunjuk sebagai koordinator konsumsi dalam berbagai event. Beliau menerima itu dengan penuh sukacita saat beliau diberikan tanggung jawab sebagai koordinator konsumsi. Sepertinya itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan ibunda saya, bahwa dia dipercaya untuk mengurus konsumsi. Kemudian saat berkumpul dengan kerabat dan keluarga, Nenek Taci sering sekali memberi candaan, bahkan tidak jarang menjadi objek candaan dari kerabat maupun keluarga. Namun Nenek Taci selalu tersenyum dan tertawa, bahkan berbahagia saat dia dijadikan objek candaan dari kerabat maupun keluarga. Hal-hal tersebut tentu sangat dirindukan bagi banyak orang, terlebih bagi kami, anak-anak, dan terlebih lagi bagi suami atau ayahanda kami, Bapak Julius Arumbua. Jadi terima kasih Indo, terima kasih Mama. Semua ajaran dan nasihat-nasihatmu membentuk kami sehingga kami bisa sampai besar seperti sekarang ini. Kami yakin Indo sudah tenang dalam dekapan Tuhan Yesus di Yerusalem baru. Selamat jalan Mama, kami semua mencintaimu. Terima kasih. Kepada Ibu yang sudah boleh menyampaikan riwayat hidup almarhumah. Dan satu hal juga bahwa almarhumah ini sangat-sangat aktif di paduan suara baik paduan suara wanita maupun paduan suara jemaat. Maka dari itu kami yang ada di pengurus komisi yang membawahi paduan suara ini juga sangat-sangat kehilangan, karena tentunya nantinya pada saat kami latihan tentunya pasti ada sosok yang hilang, yang tidak kami bisa lihat lagi begitu. Jadi beliau ini sekalipun usia boleh dibilang lansia, tetapi soal kehadiran ketika ada latihan paduan suara, beliau ini adalah orang yang paling pertama untuk mengisi kursi-kursi di gereja untuk latihan. Jadi jarang sekali untuk beliau ini alfa kalau ada latihan-latihan. Ya, demikianlah riwayat hidup almarhumah orang tua terkasih kita. Kita akan melangkah ke acara
yang ketiga yaitu penghormatan terakhir keluarga kepada almarhumah dan kepada keluarga dengan tidak mengurangi rasa hormat, pemberian tanda kasih, tanda hormat kita kepada orang tua ini agar boleh berjalan dengan mengalir, supaya acara-acara kita yang selanjutnya boleh berjalan dengan lancar. Baik, penghormatan yang pertama akan diberikan oleh suami dari almarhum. Bapak Julius. Yang lain duduk aja ya, duduk yang lain duduk ya. Kemudian bersiap-siap anak pertama Bapak Pendeta Joni Iman dan keluarga. Kemudian disusul anak kedua Seth Charles Palimbunga dan keluarga. Tolong pindah lagi deh ya, kamera terlihat. Kemudian anak ketiga Asrani Palimbunga. Bersiap-siap anak keempat Ibu Evawati. Bersiap-siap anak kelima Ibu Elviriani. Kemudian bersiap-siap saudara dari Bapak Julius Arumbua. Yang pertama, almarhum Pendeta Yunus Palimbunga yang diwakili anak almarhum yaitu Bapak Amos Salden Palimbunga, kemudian Ibu Margareta Arumbua, bersiap-siap Bapak Yakob Arumbua yang dalam hal ini akan diwakili Bapak Daud Toding. Kemudian Ibu Esther Palimbunga, kemudian Ibu Alfrida Arumbua, setelah ini bersiap-siap saudara dari almarhum Ibu Elis Farel. Yang pertama, almarhum Yohanes Sampe yang diwakilkan anak almarhum yaitu Ibu Dorce Lobo.
Yang berikutnya almarhum Anton Minggu yang diwakilkan oleh anak kekasih Ibu Elis Minggu. Kemudian bersiap-siap Ibu Duma yang diwakilkan oleh Bapak Agustinus Sampe. Kemudian Ibu Agustina yang akan diwakili oleh Ibu Yuliana Sampe. Kemudian bersiap-siap almarhum keluarga dari Bapak almarhum Alex yang diwakili oleh Bapak Agus Peter Sampe. Kemudian bersiap-siap Bapak Daud yang diwakili oleh Ibu Nova. Kemudian bersiap-siap perwakilan dari kerukunan keluarga Denpiku oleh Bapak Yakob Pasang. Kemudian bersiap-siap perwakilan dari kerukunan keluarga Barukpu oleh Bapak Andarias Pamayan. Kemudian perwakilan dari kerukunan keluarga Batu Alu oleh Ibu Pendeta Reta. Kemudian perwakilan dari Majelis Gereja OIG dan Jemaat Samarinda oleh Bapak Pendeta Alexander Bilang. Kemudian perwakilan dari keluarga Waka oleh Ibu Yudit Palimbunga. Kemudian yang terakhir perwakilan dari lansia yang akan diwakilkan oleh Ibu Yori Mongan. Sejauh liman ya. Iya, demikianlah penghormatan terakhir keluarga kepada Ibu terkasih. Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan,
kita akan melangkah ke acara yang keempat, yaitu ungkapan bela sungkawa. Dan di sini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa kami dari keluarga Batualu yang ada di Samarinda dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Pendeta bersama majelis dari Jemaat Samarinda, bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini. Yang kami hormati pengurus IKAT wilayah, cabang, sektor, dan semua ketua-ketua yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati orang tuaku yang hadir pada kesempatan ini, lebih khusus kepada orang tua kami, Bapak Julius bersama dengan saudara-saudara saya. Izinkan saya mewakili keluarga Batualu yang ada di Samarinda menyampaikan duka yang mendalam bahwa orang tua kami, Ibu Elis, adalah seorang ibu yang sangat disiplin, dan yang menjadi teladan bagi kami keluarga Batualu adalah ketekunan di dalam mengambil pelayanan di dalam gereja. Itu yang menjadi pedoman bagi kami keluarga yang ada di Batualu, dan itu kami sangat rasakan. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, saya selaku ketua kerukunan Batualu menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Dan lewat kesempatan ini juga, tanda kebersamaan kami dari keluarga Batualu, dan kami mohon kepada salah satu keluarga untuk dapat menerimanya. Kepada Bapak kami, silakan yang mewakili. Ya, ini ada ungkapan kebersamaan kami dari keluarga Batualu. Janganlah dilihat dari segi nilainya, tapi lihat dari segi kebersamaan, bahwa di mana orang Batualu berada, situ saling peduli walaupun ala kadarnya. Oleh sebab itu, saya wakili keluarga Batualu sampai dengan sekitarnya menyampaikan dan menyerahkan. Terima kasih. Yang kedua, yaitu perwakilan dari IKAT Sektor Sungai Pinang sekaligus mewakili keluarga Denpiku Sektor Kota, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ardi Rumengan. Shalom, selamat siang bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini, yang kami hormati tua-tua atau tokoh-tokoh Toraja yang hadir pada saat ini, yang kami hormati seluruh rumpun keluarga dari Om Bapak Julius Sarungbua dan juga saudara-saudara. Dan yang kami kasih adalah hadirin sidang perkabungan yang hadir pada siang hari ini. Kami mewakili dua organisasi sosial, yaitu IKAT Sungai Pinang, Sektor Sungai Pinang, menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian orang tua
yang sama-sama kita kasihi, Ibu terkasih Ibu Elis Pare, dan juga atas nama Kerukunan Dempiku Sektor Kota, kami merasa kehilangan sosok orang tua di tengah-tengah Kerukunan Dempiku, karena beliau adalah orang tua yang sangat perhatian, peduli kepada semua anggota yang ada di dalam Kerukunan Dempiku, dan tidak pernah menganggap atau memandang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Semua dianggap sama, semua disayangi, semua diperhatikan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu yang menjadi suri tauladan bagi kami semua, bahwa orang tua kami ini adalah orang yang supel, artinya pembawaannya enjoy saja, tidak pernah mau mengambil hati apa yang dikatakan orang kepada beliau, ya. Dan kami selaku keluarga dan anak-anak di dalam Dempiku dan di dalam IKAT Sektor Sungai Pinang, kalau ada sesuatu baik itu dalam duka maupun suka, beliau selalu mengambil peran, selalu terlibat, tidak pernah diam kalau ada sesuatu, selalu ringan tangan untuk membantu, ya, untuk senantiasa memberikan, ya, perhatian kepada semua kerukunan Dempiku. Itu yang dapat kami sampaikan, dan atas nama pengurus Dempiku Sektor Kota, kami merasakan duka yang sangat mendalam atas kepergian Ibu terkasih, dan juga kami akan menyerahkan tanda ungkapan kasih kami dari seluruh anggota dan pengurus, dan mohon kepada keluarga untuk bisa menerimanya. Dan ini adalah tanda kebersamaan kita semua di dalam situasi yang kita alami saat ini, yaitu dalam duka yang kami dan kita alami, dan semua pengurus bahkan anggota merasakan duka cita yang sangat mendalam kepada keluarga. Untuk itu, kepada keluarga kami mohon untuk bisa menerima tanda kasih dari pengurus IKAT Sektor Sungai Pinang dan juga pengurus Dempiku Sektor Kota. Mudah-mudahan ini dapat memberikan dan meringankan beban duka yang dialami oleh keluarga kepada pengurus. Ya, sekian dan terima kasih. Shalom. Ungkapan belasungkawa dan penyerahan tanda kasih dari IKAT Sektor Sungai Pinang dan juga dari keluarga Dempiku Sektor Kota kepada Bapak Adi Rumengan diucapkan terima kasih. Kita akan mendengarkan ungkapan belasungkawa yang terakhir, yaitu yang mewakili PMG Gereja Toraja Jemaat Samarinda, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Set Asmapane. Kepada Bapak dipersilakan. Selamat siang dan shalom. Orang tua yang sungguh kami hormati, Bapak Julius Arumbua bersama anak-anak, Bapak Pendeta Joni bersama adik-adik, segenap cucu, segenap saudara-saudara, dan segenap rumpun keluarga yang sungguh kami kasihi dalam Tuhan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Alex selaku Pendeta Jemaat Samarinda, dan juga segenap Bapak Ibu Pendeta baik yang ada di Jemaat Samarinda, dalam lingkungan Gereja Toraja, yang hadir dari Toraja, dari Balikpapan, dari Bontang Marangkayu,
dari Loduri dan dari berbagai tempat, bahkan dari berbagai denominasi gereja. Yang saya hormati segenap penatua diaken, baik di lingkungan Jemaat Samarinda, juga dari berbagai gereja, terlebih amat pengurus PIG Jemaat Samarinda secara khusus, pengurus PGT Jemaat Samarinda. Yang saya hormati ketua IKAT, baik wilayah, cabang, sektor, ketua-ketua kerukunan yang sudah disebutkan tadi, juga tokoh-tokoh masyarakat, baik masyarakat Toraja pun masyarakat yang ada di sekitar pelataran duka ini, dan tentu seluruh sidang pergabungan yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita mengenal almarhumah, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Elis Pare, sejak lama tentu kalau kita menceritakan kisah kebersamaan yang begitu terkenang bagi kita, misalnya kobong kita anak tapu. Entah itu kebaikannya yang sudah banyak diungkapkan tadi, entah itu pelayanannya, entah itu kedisiplinan. Kalau saya mau katakan cerewetnya kepada anak-anak, bahkan terkadang naku ya Pak Wali, kusang anak kau jadi budak-budak telah kulelian lambanuangki, dan saya dengarkan itu dengan baik. Dan sepanjang pendengaran saya, yang kita ceritakan dan kita ungkapkan adalah kebaikan almarhumah, bahkan keterlibatan almarhumah dalam pelayanan sekecil apapun peran itu. Dan benar, ya tendo tabang arena mekoi etang kubela keden tugas pelayanan di benilan gereja. Dan tentu ini akan menjadi inspirasi bagi anak-anak koya tu Pak Pendeta Joni konang dolo moto dan menjadi pemimpin teladan pelayanan. Kemudian juga anak-anak dalam kehidupan bersama sebagai jemaat pun mengikuti teladan itu. Tangan di pokada pisah sama teman tua kakek Mason. Luar biasa peranan beliau di tengah-tengah jemaat kita. Dan karena itu kakek Mason bersama anak-anak dan cucu segenap rumpun keluarga, yo tanya mana kamu tutumangi. Jemaat pun menangis. Majelis gereja pun berduka betapa kehilangan seorang sosok ibu yang menginspirasi kita. Tak apa kutiro seng kete taci dalam gereja. Belum pernah. Sesibuk apapun kegiatan itu tak apa kutiro seng. Bahwa masakannya enak tongan, tapi dia itu misa tu menjadi kenangan pribadi aku. Ya kayak ngaragai getas te taci inalin dua mami ina. Oh, tak aku tanda itu anak-anak apakah ini menjadi sebuah pengalaman atau tidak? Bagi saya itu pengalaman tersendiri. Saya beberapa kali makan di rumah ini ketika pakai itu Natal atau Tahun Baru, tapi nang yang aku kenang luto getas dan dia mami enak retin. Tapi tentu banyak yang kita kenal. Dan karena itu orang tuaku Bapak Julius Arungbua dan anak-anak bersatu cucu, tentu Bapak adik kami tentu berduka kami. Tapi yang menghibur kita adalah kehadiran ibu kekasih dalam rumah ini justru lebih banyak membawa keteduhan bagi keluarga ini, membawa didikan yang sekalipun mungkin pada awalnya anak-anak merasakan itu suatu kedisiplinan yang luar biasa. Tetapi tidakkah anak-anak sekarang menjadi orang-orang disiplin? Di balik kedisiplinan itu mendatangkan kebaikan bagi anak-anak, cucu-cucu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang kasih Tuhan,
Kami dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Samarinda, pengurus OIG, berta seluruh jemaat berduka yang dalam ditinggalkan seorang ibu yang begitu baik, begitu setia dalam pelayanan, bertanggung jawab untuk setiap tugas dan pelayanan, sekalipun dalam keadaan lemah seperti yang disampaikan MC tadi. Ya tu dah tamak perun suara ko nang dolo mo ya. Biasa ko ko nang batuan be na kami encok ko koyo. Na buar kata dakin nang encok ya. Tapi buda tulelen tendo salah salambe pakoyo buar kata la diupu la diulelen. Tapi kenangan bagi saya itu sungguh luar biasa. Matotok kami ambek, matotok kami baik kakak saya mau kepada pendeta Joni le, adik-adik, matotok kami ampuh. Yang harus dikenang adalah pengabdian mama, oma, istri kepada keluarga ini. Malemu ya si tamu tu mampana, kita mirata torona tula umpeh lai piran tasitamu jo apa mau tahu Yerusalem baru, usanga Samarinda baru Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari dengan penuh kerelaan hati, penuh kebanggaan hati memiliki seorang ibu istri, merelakan kepergian ibu kekasih ini. Biasa dikoyo, bisa kaki tangka mitendo dah kodam tumangi supaya nama melo. Tapi saya tahu bahwa kita semua berduka. Tapi janganlah kita menangis seperti orang yang tidak berpengharapan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami Majelis Gereja Jemaat Samarinda bersama seluruh pengurus OIG mohon maaf untuk banyak penataan pelayanan ibadah sekiranya ada yang tidak berkenan di hati ambekku, syahadingku, segenap kerabat. Teristimewa mohon maaf terlanjur motivi pendeta Joyce nala tiket mana nala ketemu tua tapi kopi siapa nala pelayanan mana. Demikianlah ungkapan belasungkawa dari PMG Gereja Toraja Jemaat Samarinda kepada Bapak Penatua Seta Asmapane diucapkan terima kasih. Baik keluarga dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan ungkapan hati keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Tuma kepada